Ya, dengan kata lain, mimpi itu adalah penentu dari makna hidup itu sendiri mungkin. Aku si miskin, modalku hanyalah mimpi dan ide. Kurawat dengan tindakan dan doa. Oh iya, apaan sih, Ri? Sibuk banget kayaknya. Saya lagi ngerjain tugas kampus nih bang, biar cepat selesai. Saya punya mimpi biar bisa membanggakan orang tua ya bang. Anjay, mimpi. Bukannya semua itu sudah diatur oleh Tuhan? Seperti jodoh. Jodoh, Tuhan juga yang mengatur. Widih, keren banget tuh. Tumben, otak lu lancar ya. Iya, saya pikir-pikir mimpi itu juga penting sebenarnya, teman-teman. Cuman saya nggak tahu nih, mimpi ini seperti apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngobrolin apa sih? Ini bang, kita bingung membahas tentang mimpi. Mimpi itu apa? Jadi daripada pusing mikirin tentang mimpi, jadi saya rekomendasikan untuk teman-teman. Jadi nonton aja itu Media Nalar, channelnya kaum muda, dijamin deh kalian nggak bakalan rugi. Oh begitu ya. Gitu ya. Iya. Yaudah, yuk nonton yuk. Ya, Yuk. Ayo, mungkin kita bisa dapat inspirasi dari Iya, iya. channel tersebut ya. Iya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, apalagi tentang jodoh. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan dalam pencarian jodohnya. Untuk yang masih jomblo ya. Kembali lagi bersama kami di Media Nalar, channelnya kaum muda. Perkenalkan, nama saya Alhidin Ibrahim dan di sini saya ditemani oleh Bung Rajib. Selamat pagi. Apa kabar Bung? Sangat sehat. Alhamdulillah. Ya, selamat datang juga buat Bung Rajib. Di sini kita juga akan berbincang-bincang santai dengan Bung Rajib perihal mimpi. Ya, begini Bung, kita sebenarnya tahu kan mimpi itu suatu hal yang plural, suatu hal yang mendalam. Kita itu dari kecil sudah ditanamkan apa yang namanya mimpi ataupun cita-cita. Ya, kita dari TK ataupun SD sudah ditanyakan. Mungkin Bung Rajib dulunya ingin menjadi seorang pengusaha atau seorang dokter begitu? Enggak, saya bercita-cita pengen jadi polisi. Karena ukuran saya tidak nyampe, jadi akhirnya saya harus membatalkan mimpi itu. Ya, mungkin ada jalan lain tentang mimpi itu ya Bung ya? Ya, selalu ada jalan lain. Terdapat 1001 alternatif. Jadi menurut Bung Rajib ini ya, bagaimana tanggapan Bung Rajib tentang mimpi ini? Ya, bicara seputar mimpi. Ya, mimpi ini sesuatu yang sangat berarti sebetulnya di dalam hidup. Iya. Sesuatu yang sangat berarti. Jadi sebelum saya lanjut, jadi mimpi itu kan semacam keinginan sebetulnya, atau semacam harapan yang hendak untuk kita raih atau yang ingin kita gapai kira-kira. Nah, jadi saya katakan bahwa dia sesuatu yang sangat berarti karena ketika seseorang punya mimpi, maka dia sebetulnya punya harapan untuk tetap hidup, ya kan? Atau kalau kata-kata kalau nggak salah Nietzsche, bahwa dengan harapan atau dengan mimpi itu kita punya alasan untuk tidak bunuh diri saja. Itu kira-kira. Jadi mimpi itu sangat penting dan sangat bagus. Jadi jangan ragu kalau misalkan ingin bermimpi, jangan ragu. Karena dengan itu Anda tetap punya semangat untuk berpacu dalam hidup. Kira-kira gitu. Benar. Apa yang dibilang Bung Rajib itu sangat benar ya. Dan apa
apakah kita perlu bermimpi? Ya karena kan kita itu dalam hidup ini, bukankah Tuhan sudah menentukan segalanya? Kenapa harus bermimpi, Bung Haji? Ya ada semacam koma iya. Itu sebetulnya kalau kita baca dalam teologi, katakanlah teologi Islam, ada namanya paham determinisme ya. Yeah. Paham determinisme ini yang menganggap bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kembali kepada pertanyaan itu. Memang kalau kita menganggap bahwa setiap langkah di dalam kehidupan manusia ditentukan oleh Tuhan, maka kita akan merasa bahwa nggak perlu sebetulnya bermimpi. Iya kan? Benar-benar. Nggak perlu sebetulnya bermimpi. Cuman konsep bahwa segalanya atau bahwa sudah ditentukan oleh Tuhan ini perlu dibenahi buat saya ya. Karena ya kira-kira gini. Benar bahwa Tuhan itu sebagai pencipta dan dia menentukan segalanya, tanda kutip segalanya. Artinya misalkan saya ditentukan menjadi manusia, ya kan, nggak bisa berubah jadi pohon, ya kan. Batasan hidup itu ditentukan, ya kan. Jadi sifat yang ditentukan itu adalah hal yang masuk dalam kategori takdir lah katakan, yang nggak bisa dirubah, ya kan. Tapi bicara dalam konteks kehidupan, dalam artian misalkan meraih sesuatu dalam atau terutama dalam kaitannya misalkan seputar mimpi, perlu sebetulnya kita masih perlu untuk bermimpi. Buat apa Tuhan berkata bahwa saya tidak akan merubah nasib seorang kaum kalau dia tidak merubahnya sendiri? Iya, benar. Kalau misalkan dia ternyata telah menentukan itu, iya kan? Iya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita tetap perlu untuk bermimpi karena Tuhan tidak mengurusi soal itu. Yang Tuhan urusi adalah konsep, misalkan siapa yang melakukan maka dia yang akan mendapatkan, itu konsekuen. Itulah yang diatur oleh Tuhan, iya kan? Iya. Itu yang diatur. Bukan misalkan kamu hanya duduk kamu mendapatkan, nggak logis begitu. Benar sekali. Iya kan? Nah, pengaturan Tuhan bekerja dalam konteks itu. Bahwa ketika kemudian saya mengejar sebuah cita-cita, saya mengejar sebuah keinginan, ya kan? Konsekuensinya ada sesuatu yang saya dapatkan. Bukan tidak ada. Ya kan? Iya, benar. Itu. Jadi pengaturan Tuhan disitulah, bukan menentukan misalkan kamu akan jadi A, kamu akan jadi B. Itu otoritasnya manusia. Sejauh kemampuan dia mengusahakan itu. Bahwa kemudian memastikan kamu akan dapat ini secara mutlak. Enggak, kita nggak bisa punya kemampuan untuk itu. Iya kan? Iya. Tetapi untuk mengusahakannya dan kita bisa dan selalu terdapat yang namanya kemungkinan. Itu kira-kira. Jadi saya pikir tetap penting yang namanya mimpi dan Tuhan tidak menentukan segalanya dalam tanda kutip bahwa ya kamu terlahir sebagai seorang miskin misalkan ya udah miskin terus, enggak begitu. Tergantung pada upayanya. Makanya Tuhan menyuruh kita berupaya. Itu kira-kira. Jadi menurut Bung Rajib ini mimpi adalah penentu bagi kehidupan seseorang gitu ya. Bukan segalanya tentang apa yang telah ditakdirkan Tuhan apa gitu ya. Iya, dia semacam energi lah kira-kira. Ya kan, semacam energi yang akan memberikan atau menentukan lah kira-kira, ya kan, menentukan bagaimana warna kehidupanmu, ya kan. Makanya jadi saking pentingnya itu mimpi, saya nggak bisa membayangkan ya apa yang akan kamu lakukan ketika di dalam kehidupanmu kamu tidak mengucapkan satu mimpi. Benar. Atau tidak sama sekali mengucapkan mimpi.
Saya nggak bisa membayangkan, sulit. Artinya itu mengandaikan bahwa saking pentingnya yang namanya mimpi. Bung Karno mengatakan gantungkan mimpimu setinggi langit. Pun kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jangan ragu, Kak. Jangan ragu soal itu. Benar sekali Bung Rajab ya. Kita itu setiap harinya akan terus bermimpi untuk kehidupan kita yang akan mendatang. Benar. Lalu selanjutnya menurut Bung Rajab ini ada keterkaitan antara mimpi dan makna hidup? Bicara seputar makna hidup ya. Kalau saya merefleksikan soal mimpi, saya menganggap bahwa dia punya keterkaitan. Ringkasnya begini, hidup ini akan hambar jadinya ketika tidak ada mimpi. Saya membayangkan seperti sayur tanpa garam lah, kira-kira begitu ya. Kalau masakan dulu tawar jadinya, nggak seru jadinya, iya kan? Benar. Makna hidup itu kan dilahirkan dari apa ya? Bisa dilahirkan dari keseruan menjalani hidup, iya kan? Misalkan ketika saya berjalan, kemudian saya teruji misalkan oleh alam semesta. Dari situ kemudian lahir semacam pemaknaan bahwa segala yang kita upayakan ternyata tidak semudah apa yang kita ucapkan. Yaitu kan satu pemaknaan yang dilahirkan dari sebuah peristiwa di mana saat ketika saya mengejar apa yang ingin saya gapai, kira-kira begitu. Jadi dia berpengaruh soal makna hidup, gitu ya. Misalkan saya ingin jadi seorang pemimpin misalkan, karena hanya dengan melalui menjadi seorang pemimpin lah saya bisa membantu banyak orang. Saya bisa mengaplikasikan kemanusiaan saya, atau saya bisa menjadi manusia sesungguhnya, kan begitu. Bayangkan kalau misalkan kamu nggak bermimpi atau nggak ada mimpi, mungkin nggak ucapan semacam itu keluar dari mulutmu, nggak mungkin. Iya benar. Itu. Jadi ada keterkaitan soal antara makna hidup, kemudian soal mimpi, gitu. Ya dengan kata lain mimpi itu adalah penentu dari makna hidup itu sendiri mungkin. Dia salah satu sebab lahirnya pemaknaan di dalam hidup seseorang. Itu. Ya, bagus sekali Bung. Kita ngerasa tersentuh banget nih. Aduh bahaya, tapi jangan sampai kamu diam-diam nanti punya perasaan. ini masa jeruk makan jeruk Bung. Ini terakhir Bung ya. Oke. Nggak apa-apa kalau masih mau nambah juga nggak apa-apa. Jadi apa mimpi Bung Rajab dalam hidup ini? Mimpi saya pengen punya istri 50. Sanggup Bung. Wah. Jangan ragukan seseorang ketika dia adalah orang yang beriman. Wah. Enggak bercanda. Mimpi saya apa ya? Ya tentu pengen kalau saya gini, saya selalu mengatakan gini. Semoga ini bisa dipahami. Saya mengucapkan mimpi saya dalam bahasa lain, bisa dipahami. Kalau dulu matahari selalu terbit di Jawa, ya. Tapi suatu saat saya berkeyakinan bahwa ia akan terbit di Sulawesi. Entah di mana Sulawesinya, entah siapa orangnya. Tapi jelas masa
akan menerbitkan matahari itu melalui kehendak massa. Kira-kira gitu. Ya, dalam konteks ini mataharinya maksudnya apa nih Bung? Wah, silakan teman-teman tafsirkan sendiri. Tapi jelas dia yang matahari yang akan mencerahkan. Mungkin sama seperti pelita dalam kegelapan, dia akan memberi keterangan atau ya macam-macam lah nantinya. Lihat aja nanti. Semoga Bung panjang umur ya. Amin. Oke. Baik teman-teman sahabat nalar, ya selesai sudah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Ya mungkin ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari percakapan kita hari ini. Ya mungkin ada waktu itu saya pernah baca bukunya, entah buku gak tahu sih, lupa saya penulisnya itu katanya gini, barang siapa yang tidak bermimpi untuk kehidupannya, maka siaplah untuk menelan kegagalan dalam hidupnya yang akan datang gitu. That's true. Ya, jadi teman-teman semuanya, saya harap punya mimpi ya, jangan sampai gak ada yang bermimpi untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Ya barangkali teman-teman mau bermimpi jadi seorang yang kaya raya atau punya banyak istri atau ingin menjadi sosok presiden pun juga nggak apa-apa gitu. Oh iya. Kita harus menggantung Mimpi setinggi langit. Iya. Biar terjatuh nanti jatuhnya ke mana tadi Bu? Ke bulan ya? Ke bintang ya? Di antara bintang ya? Bukan di antara bidadari ya. Bahaya. Iya. Jadi ya saya sangat itulah, apalagi misalkan dalam konteks saya ya. Iya. Mimpi itu sangat berarti buat saya. Saya selalu berkata di dalam hati bahwa saya bukanlah terlahir sebagai orang kaya. Jadi apa yang kemudian bisa saya harapkan di dalam hidup kalau bukanlah mimpi? Benar. Gitu ya. Makanya saya berkata, aku si miskin, modalku hanyalah mimpi dan ide. Kurawat dengan tindakan dan doa. Itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jangan ragu untuk bermimpi. Benar. Karena hanya itulah yang bisa kita harapkan di awal sebelum menikmati hasil. Benar. Yaps. Baik teman-teman, berhubung waktunya udah terlalu lama juga ya kita ngobrol-ngobrolnya. Ya. Kita akhiri saja. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Saya Alirin Ibrahim dan Bung Rajib pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa bahagia. Terima kasih Bung Rajib. Sama-sama.